Teman-teman, kalau misalnya ngomongin power amplifier tuh bisa dibilang nggak ada habisnya sih. Karena ada amplifier yang modelnya tuh banyak banget, atau tipenya tuh banyak banget. Ada yang tipe A, tipe B, tipe AB, tipe D, tipe F, tipe G. Banyak banget lah pokoknya teman-teman. Jadi ada amplifier yang bisa dipakai untuk outdoor, yang kalau dipakai di indoor tuh suaranya nggak enak. Ada yang cocok dipakai di indoor dan nggak enak banget waktu dipakai di outdoor. Kalau untuk amplifier yang punya saya ini adalah amplifier kelas AB. Nah, power amplifier ini saya kan pakai yang sederhana banget ya, pakai yang 120 watt. Dan saya udah pakai speaker protector, dan meskipun ada suara jeduk saat dimatikan, itu nggak jadi masalah. Dan yang mau dibahas kali ini bukan suara jeduk waktu dimatikan, karena saya akan membahas apakah power supply ini udah sesuai dengan amplifier 120 watt ini, dan apa ciri-cirinya. Kalau misalnya dia nggak pas, tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Teman-teman, saya akan putar sebuah lagu, dan kalian saat saya muter lagu bisa memperhatikan lampu LED di power supply ini. Ini ada resistor dan ada lampu LED warna kuning. Kalau misalnya silau, saya matikan aja lightingnya supaya kalian bisa melihat dengan lebih jelas apa perbedaan setelah saya matikan lightingnya. Saya matikan dulu ya. Kalau misalnya lightingnya udah saya matikan tapi masih gak kelihatan jelas, nanti coba saya mematikan lagi lighting saya yang lain. Sekarang saya mau putar sebuah musik, dan mungkin kalian gak akan bisa ngedenger suaranya karena akan saya mute suaranya, soalnya bisa kena copyright. Nah, dengan durasi yang agak lama barusan 5 menit ke atas, kalian bisa ngelihat sesuatu yang nggak bisa kalian dengerin. Rugi ya, jadinya saya percepat akhirnya supaya teman-teman bisa tahu saya memang lagi ngecek sound systemnya. Kekurangan saya nggak bisa nunjukin ke kalian suara dari lagu yang sedang saya putar karena nanti bakal kena copyright gitu ya. Kalau muternya di atas beberapa detik, dia bakal kena copyright karena itu bukan penggunaan yang wajar gitu. Makanya kok kebanyakan ya gitu. Dan dari video yang saya percepat tadi, sebetulnya saya pengen nunjukin ke kalian bahwasanya lampu LED di power supply ini, kalau misalnya nggak sesuai sama musik yang lagi kita putar, frekuensinya nggak sesuai, terus kualitas audio filenya nggak sesuai, atau ada yang agak sedikit rusak gitu ya dari saat mastering dan apa namanya lagi, satu mastering dan iya saya lupa, saat mastering file audionya, akhirnya itu akan menyebabkan suara yang nggak enak. Salah satunya adalah suara sember. Dan waktu suara sember muncul, biasanya
lampu LED di power supply ini akan sedikit redup gitu ya. Karena file waktu mastering audio itu bagus. Waktu mastering audio kan gini. Karena waktu mastering filenya tuh bagus banget gitu. Akhirnya filenya bisa ngeluarin frekuensi yang bagus, frekuensi yang sesuai gitu maksudnya. Terus suara musiknya juga enak gitu, bass, treble, dan middle-nya tuh kelihatan banget. Dan kalau misalnya rangkaian power amplifier kita nggak sesuai dengan file audio itu, akan ada sedikit perubahan gitu. Harusnya suaranya tuh keluar ler dan cheese gitu. Tapi karena rangkaian amplifier kita tuh ada yang kurang, akhirnya nggak bisa memaksimalkan file audio yang bagus tadi. Salah satunya suaranya sember. Yang kedua, kalau misalnya suaranya sember, biasanya lampu LED di power supply ini akan menjadi redup gitu. Itu tandanya berarti ada yang nggak beres gitu. Saat power amplifier meminta satu hal yang maksimal kepada power supply nggak bisa mensuplai tegangan itu gitu ya. Karena meskipun kita udah pakai elko sebesar 50 volt 10.000 mikrofarad, 50 volt 10.000 50 volt 10.000 mikrofarad masih aja kurang gitu. Akhirnya karena dia kurang bisa mensuplai kebutuhan yang diperlukan sama power amplifier untuk memutar file audio yang bagus tadi, akhirnya ditunjukin dengan kekurangan itu ditunjukin dengan lampu LED yang blinking atau agak berkedip sedikit gitu, agak redup sedikit. Ya kalau misalnya kamera nggak bisa menangkap itu, mata kita secara telanjang bisa menangkap itu teman-teman. Gitu ya. Tapi tadi udah saya putar selama 5 menit ke atas, hampir 10 menit. Lampu LED-nya tuh nggak flicker sama sekali, meskipun saya udah setel file-file yang suara audionya tuh bagus gitu, sama sekali nggak flicker gitu. Artinya kombinasi dari power amplifier, power supply, tone control, trafo inti besi 5 ampere dan besar watt yang dikeluarkan oleh power amplifier ini, kemudian speaker yang saya gunakan ternyata sesuai teman-teman. Nah, gimana cara merangkainya supaya sesuai atau tidak sesuainya terlihat dari flicker atau tidaknya lampu LED power supply waktu kita lagi setel musik ya gitu. Untuk sementara itu aja cara untuk melihat sesuai atau tidak sesuainya. Saya menggunakan daya sebesar 120 watt karena saya menggunakan 24 volt yang saya inputkan ke power supply, dan outputnya pasti 24 volt yang murni DC dengan ripple tegangan yang sangat kecil yang saya inputkan ke power amplifier. 24 volt dikali 5 ampere sama dengan 120 watt. Nah, kalau misalnya saya nyetel file audio yang bagus filenya, kemudian lampu LED di power supply-nya enggak flicker, itu karena saya menggunakan speaker yang impedansinya 6 ohm teman-teman, dan maksimal power handling capacity yang bisa dihandle sama speaker ini adalah 100 watt gitu. Jadi saya udah ngasih daya yang sebetulnya nggak bisa dihandle sama speaker ini gitu. Speaker ini kan maksimal bisa menghandle daya sebesar 100 watt. Tapi karena saya paksa untuk menghandle amplifier yang dayanya 120 watt, dia masih bisa
dia masih bisa, masih ya ada toleransinya lah teman-teman. Ini kan 100 ya, speakernya kan 100 watt, power amplifier saya 120 watt, kan toleransinya cuma 20 watt. Ini nggak bakal jadi soal gitu. Artinya suara yang dihasilkan oleh file audio yang bagus tadi itu nggak bakal rusak kalau misal kita setel menggunakan rangkaian seperti ini. Rumusnya sederhana, 120 watt ya, 120 watt power amplifiernya, terus kita pakai speaker yang kecil banget, ini di bawah 6 in ini pasti, karena speakernya sekecil ini loh teman-teman. Speakernya sekecil ini kan speaker, rangkaian speaker dari Sharp Mini Compo. Ini ada 3, ada woofer dan tweeter gitu ya. Salah satu woofernya dipakai untuk middle, kayak gitu sih. Jadi kualitas suaranya tetap bagus. Kualitas suara akan nggak bagus apabila kita menaikkan speakernya ke speaker yang lebih besar, misalnya 6 in atau 8 in atau 10 in, dan impedansi pada speaker itu sebesar 8 ohm. Kalau yang ini kan 6 ohm ya, ini 6 ohm. Sebetulnya bisa kita rangkai menjadi 12 ohm dengan cara kita seri. Untuk kita bisa melihat, sepertinya kalau kita rangkai menjadi 16 ohm, kualitas audio yang kita 12 ohm maksudnya, kita rangkai menjadi 12 ohm impedansinya, kualitas audionya tuh gimana, masih tetap bagus apa enggak. Dan kita akan tahu itu di video-video yang berikutnya. Untuk video kali ini teman-teman bisa tahu gimana memaksimalkan file audio yang bagus dengan cara men-setting berapa output daya yang dikeluarkan oleh power amplifier, yaitu 120 watt, dan kita harus menggunakan speaker yang kurang lebih nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil dari daya yang bisa dihandle sama speaker itu gitu. Kalau ini kebetulan saya memang mendapatkan informasi di belakang speakernya, karena speakernya bisa menghandle daya sebesar 100 watt. Karena saya punya amplifier sebesar 120 watt, akhirnya kualitas audionya tetap jadi bagus tanpa ada kendala kayak gitu. Jadi videonya udah panjang, terima kasih teman-teman udah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.